Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Destina Lukinugraheni dari Prodi Manajemen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi merupakan perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi dan tidak ada hambatan. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Lalu selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Menurut Onong Uchjana, komunikasi dalam bahasa Inggris berarti communication, berasal dari kata lain communicatio dan bersumber dari komunis yang berarti menjadikan sesuatu milik bersama dan sama maksudnya dengan sama makna dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Lalu selanjutnya menurut Effendi, komunikasi merupakan kegiatan yang mampu merubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Lalu selanjutnya adalah menurut Harold Lasswell, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu dan merupakan sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah menurut William Elbig, komunikasi merupakan proses sosial dalam arti pelemparan pesan atau lambang yang mana mau tidak mau akan menumbuhkan pengaruh pada semua proses dan berakibat pada bentuk perilaku manusia dan adat kebiasaan. Lalu selanjutnya adalah manfaat komunikasi. Manfaatnya adalah yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Lalu yang kedua adalah sebagai kendali, dapat digunakan untuk mengontrol perilaku manusia baik secara perorangan maupun kelompok melalui beberapa cara yang wajib untuk dipatuhi semua pihak. Lalu yang ketiga adalah sebagai motivasi. Biasanya digunakan untuk menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Lalu yang keempat, manfaat komunikasi adalah dapat memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, komunikasi juga dapat mempererat tali persaudaraan, baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa, maupun negara. Yang keenam, untuk menciptakan kerjasama yang baik di setiap organisasi. Lalu yang terakhir adalah merupakan proses sosial dalam berwarga negara. Lalu berikutnya adalah hambatan komunikasi efektif. Yang pertama ada hambatan fisik, itu disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya adalah gangguan sinyal karena cuaca, terus gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi. Lalu yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan ini disebabkan adanya penggunaan kata yang mempunyai arti ganda, tidak jelas dan terbelit-belit. Hambatan ini bisa membuat komunikan memiliki persepsi, pandangan, dan pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Yang ketiga adalah hambatan psikologis. Hambatan ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam memandang suatu hal. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan lain-lain. Yang keempat adalah keterbatasan fisiologis. Itu disebabkan oleh keterbatasan fisik suatu individu. Lalu selanjutnya adalah perbedaan latar belakang.
Hambatan ini disebabkan oleh komunikator yang tidak memahami latar belakang komunikan dan juga berlaku untuk sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah hanya menyimak sebagian isi pesan. Hambatan ini disebabkan jika seseorang hanya menyimak sebagian isi pesannya dan mengalihkannya pada suatu hal lain. Berikutnya adalah komponen-komponen komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah komunikator, yang merupakan orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan. Yang kedua, komunikan itu sendiri, orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga adalah pesan. Isi dari sesuatu yang ingin disampaikan bisa berupa maksud atau tujuan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Lalu yang keempat adalah media, yang merupakan alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan di dalam suatu komunikasi. Yang kelima adalah feedback, umpan balik atau respon dari komunikan terhadap komunikator. Yang keenam adalah efek, akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.